Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafiatun Nafisah dengan NIM 2023-12057, kelas B, semester 2, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesamaan logo Prepare dengan perusahaan teknologi Apple. Salah satu kasus pelanggaran etika dalam bidang teknologi informasi adalah kasus lambang sebuah aplikasi bernama Prepare. Hal ini dipermasalahkan oleh perusahaan teknologi yaitu Apple, karena dianggap terdapat kesamaan pada bagian logo. Bagaimana awal mula kasus pelanggaran etika tersebut terjadi? Prepare adalah perusahaan berbasis aplikasi yang menyediakan layanan terkait resep makanan yang dirilis di Play Store pada 18 Oktober 2017. Aplikasi Prepare memungkinkan pengguna menyimpan dan mengatur resep, dan membuat rencana makanan khusus. Prepare memiliki logo berbentuk buah bir dengan satu daun di kanan atas. Perselisihan berawal ketika sebuah perusahaan induk Super Healthy Kids mengajukan untuk mendaftarkan merek dagang pada logo aplikasi Prepare perusahaan. Pada Agustus 2020, perusahaan Apple melayangkan tuntutan untuk aplikasi Prepare terkait penjiplakan logo, dan juga menuntut pemilik aplikasi Prepare untuk mengganti logo mereka. Apple menyatakan bahwa logo bir tersebut dapat menyebabkan delusi dan membingungkan konsumen. Pihak Prepare tetap ingin mempertahankan logo buah bir miliknya, dan menanggapi tuntutan tersebut dengan mengirim pesan perusahaan Apple terkait bahwa penindasan kepada bisnis kecil juga terdapat konsekuensi. Tindakan yang dilakukan pihak Prepare untuk mempertahankan logo dengan membuat petisi Save the Bear di situs change.org. Lebih dari 20.000 orang menandatangani petisi tersebut sebagai bentuk dukungannya terhadap Prepare. Coba deh kalian perhatiin baik-baik logo ini sama logo Apple, menurut kalian mirip gak sih? Nah, logo PIR ini adalah logo dari sebuah aplikasi resep makanan. Dan kalian tahu gak sih, Agustus 2020 lalu Apple menggugat logo ini karena dinilai mirip banget. Alasannya karena logonya sama-sama buah dan kalian lihat katanya sih daunnya tuh bentuknya mirip. Tapi co-founder dari Prepare ini nggak tinggal diam guys. Russell Monson, co-foundernya, dia udah tahu kalau misalnya Apple ini udah beberapa kali menggugat logo yang katanya mirip sama logo Apple. Sampai-sampai dia bikin petisi ini. And you know what? Akhirnya logo Prepare ini diperbolehkan, tapi ada revisi di bentuk daunnya. Tuh, dari yang begini jadi seperti ini. Termasuk ke dalam dimensi moral apakah kasus tersebut? Termasuk ke dalam dimensi moral kepemilikan hak dan kewajiban, berkaitan dengan perlindungan kekayaan dan intelektual pribadi. Kekayaan intelektual sebagai kekayaan yang tidak berwujud, yang diciptakan oleh seorang individu atau organisasi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual sulit untuk dilakukan, karena informasi yang terkomputerisasi dapat dengan mudah menggandakan atau mendistribusikan pada jaringan yang luas jangkauannya. Kekayaan intelektual yang dilindungi meliputi rahasia dagang, hak cipta, dan hak paten. Pada kasus di atas, termasuk ke dalam dimensi moral kepemilikan hak dan kewajiban, karena logo yang diciptakan oleh perusahaan berbasis aplikasi yaitu Prepare ditiru oleh perusahaan teknologi yaitu Apple. Pelanggaran yang terjadi yaitu pelanggaran hak cipta dan etika. Undang-undang yang berlaku di Indonesia dalam mengatur kasus tersebut. Yang pertama yaitu perlindungan hak merek atas logo perusahaan. Berdasarkan pengertian merek dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, dapat kita lihat bahwa logo tersebut salah satu tampilan merek. Bunyi pasal 1 ayat 1 UU MIG yaitu, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Hak merek atas logo perusahaan dapat didaftarkan pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh perlindungan hak mereknya. Secara umum, Pasal 1 Ayat 5 UU MIG telah mengatur bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek
yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Artinya, merek yang sudah terdaftar hanya dapat digunakan atau dipakai, diperbanyak, dijualbelikan ataupun pemakaian lainnya oleh si pemilik merek yang terdaftar ataupun pihak lain atas izin berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar tersebut. Izin penggunaan merek atau lisensi tersebut biasanya disangkut pautkan dengan biaya royalti yang harus dibayarkan si penerima izin kepada pemberi izin. Pemberian lisensi dari satu pihak ke pihak lainnya harus dimohonkan catatannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan dikenai biaya. Penggunaan merek terdaftar tanpa hak yang sah atau pengguna merek tersebut bukan pemilik atau pemegang merek atau pemegang lisensi merek menurut pasal 100 UU MIG dapat dikenakan sanksi pidana sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jenis sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Yang kedua, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dan dipenjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Yang ketiga, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Yang kedua yaitu perlindungan hak cipta atas logo perusahaan. Logo perusahaan biasanya dihasilkan dalam bentuk gambar. Gambar termasuk dalam salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, sehingga tak memerlukan pendaftaran kecuali dirasakan perlu. Dengan demikian, hak cipta tidak mensyaratkan pendaftaran agar bisa mendapatkan perlindungan hukum karena ia lahir secara otomatis sesaat setelah diwujudkan dalam bentuk nyata. Jika tidak ada izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, maka setiap penggunaan yang tidak sah dari suatu ciptaan tanpa izin akan menjadi pelanggaran hak cipta. Akan tetapi, izin tidak diperlukan apabila 1. Si pengguna adalah pencipta atau pemegang hak cipta dari ciptaan tersebut. 2. Pencipta atau pemegang hak cipta telah menyatakan bahwa ciptaannya boleh dipergunakan untuk keperluan tertentu yang wajar, misalnya untuk keperluan penelitian ataupun penggunaan non-komersial. Yang ketiga, ciptaan tadi telah habis masa perlindungan hak ciptanya dan sudah menjadi domain publik. Apa sih yang dapat dilakukan untuk terhindar dari hal-hal tersebut atau kasus tersebut? Dalam kasus ini, Dewan Uji Coba dan Banding Merek Dagang Amerika Serikat meminta persidangan ditunda selama 30 hari. Hal ini dikarenakan pihak Apple dan Prepare terlibat dalam musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tetapi pihak Apple belum secara resmi mencabut tuntutannya terhadap Prepare, sehingga masih bisa memungkinkan kasus ini kembali ke pengadilan. Dan bila tidak hasil, akan dilanjutkan secara otomatis pada 23 Januari 2021. Menurut laporan The Verge, kasus Apple dan Prepare dikabarkan sudah memasuki tahap akhir penyelesaian. Meskipun pihak Apple belum melakukan konfirmasi ataupun sehingga masih belum dapat dipastikan 100% untuk penyelesaian kasus plagiat logo. Tetapi pihak Prepare telah sepakat untuk mengubah desain logo. Logo buah bir yang selama ini dipakai dari yang sebelumnya memiliki desain daun pada logo Prepare. Gambar logo tersebut berbentuk menyirip layaknya daun pada umumnya, diubah menjadi berbentuk setengah lingkaran. Yang perlu dilakukan di kemudian hari agar terhindar dari permasalahan kasus tersebut yaitu 1. Cari referensi logo dari banyak sumber. Dalam pengaplikasiannya, terhindari tindakan copyright terhadap kaya rujukan.
Jadikan rujukan tersebut sebagai referensi saja dan tidak mengaplikasikannya dalam presentasi kemiripan yang sama persis. Yang kedua, cek potensi dari plagiarisme logo. Hal ini dilakukan agar dapat memastikan keorisinalitas dari logo yang dibuat, serta dapat menghindari jeratan hukum atas dasar melanggar hak cipta sehingga dapat terbebas dari jerat pidana atau dikenakan denda. Yang ketiga, mendapat izin dari hak cipta font. Sebelum menggunakan font untuk pembuatan logo, ada baiknya jika meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya untuk menggunakan font ciptaannya. Apabila pencipta font tersebut memberikan izin, maka dapat menggunakannya tanpa harus takut akan plagiarisme. Yang keempat, membayar royalti. Namun, ada beberapa pencipta font yang akan meminta royalti atau sejumlah uang ketika ingin menggunakan font yang mereka ciptakan. Kita harus membayar kepada pencipta font tersebut sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh pemegang hak cipta font tersebut. Yang kelima, membuat font sendiri. Dapat membuat font sendiri untuk membuat logo brand yang akan kita buat. Yang keenam, memiliki ciri khas, pertahankan kualitas. Yang ketujuh, terus melakukan perbaikan dan inovasi. Yang kedelapan, lindungi hak cipta produk atau layanan kita. Jika tidak ingin produk atau layanan kita ditiru oleh orang lain, kita bisa mendapatkan paten dan lindungan brand untuk bisnis kita. Kesembilan, penguatan strategi pemasaran dan merek. Komunikasikan nilai-nilai unik bisnis kita dengan pesan yang konsisten dan mencerminkan kekuatan yang kita miliki. Ciptakan identitas merek yang kuat dan bedakan diri dari pesaing. Dengan memperkuat citra merek, kita dapat membangun hubungan yang kuat dengan konsumen dan menonjol dari pesaing peniru. 10. Buat kontrak kerahasiaan, non-pengungkapan, atau lisensi untuk karyawan dan mitra. Dalam memiliki suatu bisnis, terkadang terdapat informasi penting yang harus dilindungi agar tidak bocor di hadapan umum. Perjanjian kerahasiaan harus disiapkan oleh seorang pengacara, karyawan terikat, ataupun pekerja untuk memenuhi permintaan dalam merahasiakan apa yang mereka ketahui. Jika tidak, mereka akan bertanggung jawab secara hukum atas apapun kebocoran yang terjadi. Yang terakhir, ke-11, hindari kepemilikan bersama. Kekayaan intelektual sebenarnya dapat dikembangkan dan diciptakan oleh lebih dari satu orang. Contohnya dalam kasus perusahaan yang mempunyai tim penelitian dan pengembangannya. Kepemilikan bersama di sisi lain bisa memberikan kendali atas hak cipta, merek dagang, ataupun paten kepada lebih dari satu pihak. Dengan begitu, setiap pihak yang memiliki dapat menyalin, mendistribusikan, membuat ulang, ataupun menggunakan tanpa konsultasi dengan pemilik lainnya. Dan dalam hal ini, bisnis kita bisa menanggung risiko terhadap eksploitasi hak kekayaan intelektual mereka dalam kepemilikan bersama. Akan lebih baik jika satu entitas untuk mempertahankan kepemilikan IP meskipun produk tersebut merupakan upaya kolaboratif. Dalam hal ini, mungkin semua tim yang terlibat dalam bisnis kolaboratif perlu duduk bersama dengan pengacara masing-masing untuk membuat kesepakatan yang tepat. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup video presentasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.